Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah kalam, karena kalam ini adalah salah satu bahasan pertama yang dibuat di dalam kitab Jurumiyah. Oleh karena itu, saya akan jelaskan di sini tentang masalah kalam secara rinci. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya kalam ini terbagi menjadi dua bagian. Ada kalam secara lughah atau bahasa, dan ada kalam secara istilah. Kita bahas masing-masing satu persatu. Kalam secara lughah, ada yang menyebutkan kuluma afada. Setiap yang memberi faidah, maka itu kalam. Namun secara lughah. Ada juga yang mengatakan kuluma afhamanas. Setiap yang memberikan paham kepada manusia, maka itu disebut kalam secara lughah. Kita ambil contoh rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita berkendara dan melihat di jalanan, itu ada rambu-rambu lalu lintas. Dan masing-masingnya itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Dan itu dapat kita pahami. Nah, itulah contoh kalam secara lughah. Dan banyak lagi contoh yang bisa kita ambil. Namun, saya tegaskan, ini tidak menjadi bahasan di dalam ilmu nahwu. Dan yang kedua ada kalam menurut istilah. Kalam menurut istilah ini ada 4. Yang pertama, kalam menurut istilah fikih. Nah, kalam menurut istilah fikih adalah kuluma abtola sholata min harpin mubhimin au harpaini mutlaqan. Setiap yang bisa membatalkan sholat, baik itu satu huruf yang memberi paham atau yang memberi arti, atau 2 huruf secara mutlak. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, lalu kita berbicara, meskipun cuma 1 huruf, tapi huruf tersebut dapat dipahami, maka itu membatalkan sholat, dan itu disebut kalam menurut istilah fikih. Atau ketika kita sedang sholat, lalu kita berbicara 2 huruf, apapun itu hurufnya, mutlak, maka itu kalam menurut istilah fikih. Saya singkat saja perjelasnya ya. Dan yang kedua, ada kalam menurut istilah ahli tauhid. Kalam menurut istilah ahli tauhid yaitu kalamun qadimun qaimun bidatihi ta'ala. Yaitu kalamnya Allah yang qadim. Qadim ini tidak ada awalnya. Jadi kalam Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Kalam Allah yang qadim. Kalam Allah yang qadim ini kalam menurut ulama ahli tauhid, yang mana kita yakini bahwasannya kalam Allah itu tidak memiliki huruf dan juga tidak memiliki suara. Lalu gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalam menurut istilah usul fikih. Nah, kalam menurut istilah usul fikih yaitu kullu lafdin nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay al-Qur'ani biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadi bitilawati. Setiap lafad, ingat, setiap lafad yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dengan pelantara malaikat Jibril, yang mana ketika kita baca maka akan menjadi ibadah. Lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an inilah kalam menurut ulama usul fikih atau kalam menurut istilah usul fikih.
lafad-lafad yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalam menurut istilah usul fikih. Namun saya tegaskan, yang tiga ini tidak menjadi bahasan utama di dalam masalah ilmu nahwu. Karena yang menjadi bahasan utama dalam masalah ilmu nahwu adalah kalam yang keempat, yaitu kalam menurut istilah ahli nahwu. Nah, inilah yang akan kita bahas secara rinci, kalam menurut istilah ahli nahwu, yaitu al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i, ya. Kalam menurut istilah ahli nahwu yaitu lafad yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan kita akan rinci satu persatu. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan utama di dalam masalah kitab Jurumiyah tentang masalah kalam, yaitu masalah kalam menurut istilah ahli nahwu. Adapun kalam menurut istilah ahli nahwu ini ada 4, lafad, murakab, mufid, wada'. Dan ini akan saya bahas satu persatu, dimulai dari lafad. Lafad ini terbagi 2. Ada lafad secara lughah dan ada lafad secara istilah. Lalu, apa yang disebut dengan lafad secara lughah? Lafad secara lughah adalah mutlaqul lafdi. Setiap lafad apapun itu, maka itu lafad secara lughah. Namun ini tentunya tidak menjadi bahasan utama. Nah, lafad secara istilah adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup akan sebagian huruf hijaiyah. Telah kita ketahui bahwasannya huruf hijaiyah itu dari mulai alif sampai ya. Itu huruf hijaiyah. Nah, suara yang mencakup akan sebagian huruf hijaiyah, maka itu disebut lafad. Contoh, di sini saya tulis lafad Zaidun. Zaidun ini terdiri daripada Zaid, ya, dan dal. Inilah lafad secara istilah. Nah, yang kedua adalah murakab. Murakab juga terbagi 2. Ada murakab secara lughah dan ada murakab secara istilah. Murakab secara lughah adalah mutlaqut tarakub. Setiap susunan itu adalah murakab. Mau menyusun apapun, maka itu disebut murakab. Namun, ini tentunya tidak dimaksud. Nah, yang dimaksud adalah murakab secara istilah, yaitu maturukiba min kalimataini fa aksara. Kalimah yang tersusun daripada 2 kalimah atau lebih banyak. Jadi susunannya itu paling minimal harus 2 kalimah. Saya kasih contoh di sini. Koma Zaidun. Ini 2 kalimah. Yang pertama koma, yaitu kalimah fi'il madi, dan yang kedua Zaidun, kalimah isim, jadi fa'il daripada lafad koma. Nah, ini itu tersusun daripada 2 kalimah antara koma dan Zaidun. Maka ini disebut murakab secara istilah. Dan banyak lagi contoh yang lain. Ketika kalimah menyusun daripada 2 kalimah atau lebih banyak, maka itu disebut murakab secara istilah. Nah, yang ketiga adalah mufid. Mufid ini terbagi 2. Ada mufid secara lughah dan ada mufid secara istilah. Mufid secara lughah adalah mutlaqul ifadah. Setiap yang berfaedah, apapun itu, maka itu disebut mufid secara lughah. Namun ini tentunya tidak dimaksud, ya. Yang dimaksud adalah mufid secara istilah, yaitu ma'afada faidatan tamatan yahsunu as-sukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha.
yaitu sesuatu yang memberikan faidah dengan faidah yang sempurna, sehingga bagus bagi orang yang berkata atau si mutakalim dan orang yang mendengarkan yaitu si sami, bagus bagi keduanya untuk diam. Kenapa demikian? Karena si mutakalim atau orang yang berbicara sudah tidak perlu lagi menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, karena semuanya sudah tersampaikan. Dan bagi si sami, yaitu orang yang mendengar, ia sudah tidak perlu lagi untuk menanyakan apa yang dibicarakan oleh si mutakalim, karena sudah paham, sudah jelas, sehingga bagus bagi keduanya untuk diam. Inilah yang disebut dengan mufid menurut istilah. Namun untuk lebih rincinya, mufid itu ketika fi'il sudah ada fa'il, mubtada sudah ada khobar, syarat sudah ada jawab. Saya kasih contoh di sini. Lafad koma zaidun, zaidun qaimun, in koma zaidun koma amrun. Ini 3 contoh yang saya berikan. Pertama, fi'il sudah ada fa'il. Koma zaidun. Koma ini fi'il madi, zaidun fa'il daripada koma. Ketika fi'il sudah ada fa'il, maka ini sudah mufid. Ya. Contoh yang kedua, mubtada dan khobar. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Ketika mubtada sudah mempunyai khobar, maka ini sudah mufid, sudah memberikan faidah yang bagus. Dan contoh yang ketiga, in koma zaidun koma amrun. Ini syarat dan jawab. In koma zaidun, ini syarat, koma amrun, ini jawab. Ketika syarat dan jawab sudah ada, maka ini sudah termasuk mufid. Ya, jelas ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mufid. Nah, yang terakhir kita akan membahas wadho. Wadho ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan wadho ini adalah ja'lul lafzi dalilan alal makna. Menjadikan lafaz yang menunjukkan akan makna. Contoh, di sini saya kasih contoh 2. Yang pertama, lafaz koma, artinya telah berdiri. Koma ini adalah lafaz yang menunjukkan akan maknanya telah berdiri. Dan juga lafaz qaimun, ini adalah lafaz yang memberi makna yang berdiri. Nah, inilah yang disebut dengan wadho. Ada juga yang mengatakan bahwa wadho ini adalah bil qasdi. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wadho ini adalah bil qasdi. Jadi yang dimaksud, ucapan yang dimaksud. Beda halnya ketika orang tidur. Lalu gunam, kalau kata orang Sunda, gunam atau ngigo. Meskipun ia berbicara banyak, namun itu tidak dimaksud. Dan itu tidak disebut kalam menurut sebagian ulama. Karena itu tidak dimaksud. Jadi yang dimaksud itu adalah, yang dimaksud dengan wadho itu adalah kalam yang dimaksud untuk diucapkan. Bukan ketidaksengajaan. Dan ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wadho ini adalah bilwadil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa selain Arab, mau apapun itu, maka itu bukan wadho menurut sebagian ulama. Ya, jadi jelas kalam menurut ahli nahwu itu ada 4. Yang pertama lafad, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wadho. Dan ini sudah saya bahas satu persatu. Ya, ketika tidak ada satu daripada 4 unsur ini, mau lafad atau murokab atau mufid atau wadho,
maka itu tidak disebut kalam. Nah, mudah-mudahan bahasan ini menjadi manfaat khususnya bagi para pemula yang ingin memahami kitab kuning, terkhusus kitab Jurumiyah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.